Dalam pembahasan sejarah awal Nusantara, nama Salakanagara sering disebut sebagai entitas paling awal di Jawa Barat. Informasi tentang Salakanagara tidak berasal dari prasasti sejaman, melainkan dari tradisi penulisan yang muncul jauh kemudian. Karena itu, keberadaan dan bentuk kekuasaannya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Kisah Salakanagara ditempatkan sebagai bagian dari tradisi historiografi, bukan sebagai bukti tertulis sejaman. Di pesisir barat Jawa, sebuah pelabuhan singgah bernama Rajatapura berdiri di Teluk Lada, pintu masuk ke jalur Selat Sunda. Di sini, perahu dari pedalaman bertemu kapal antar pulau dan rombongan asing. Arus barang dan kabar bertukar setiap hari. Menurut naskah Wangsakerta, Seri Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, Rajatapura berfungsi sebagai pasar sekaligus pelabuhan singgah. Fungsinya sederhana, ambil air, ambil kayu, perbaiki layar, lalu berdagang sebelum menyeberang. Letak Teluk Lada memberi akses ganda, muara menuju pemasok pedalaman, dan laut menuju rute jauh. Di tepi muara, dukuh-dukuh pesisir berjajar, rumah panggung, gudang sederhana, dan dermaga kayu. Menurut cerita Parahyangan, kawasan ini dikelola Aki Tirem, ketua yang menata tempat singgah dan adat setempat. Pasar dibuka di tepi sungai. Timbangan dan takaran dipakai di lapak utama untuk menjaga harga yang adil. Komoditas dari pedalaman, lada, kulit kayu manis, cendana, gaharu, madu, beras, diturunkan ke dermaga. Sebaliknya, kapal membawa sutra, manik, alat besi, logam, keramik, garam, pertukaran berlangsung cepat. Rajatapura bukan istana batu. Ia tumbuh dari balai kayu, perahu, dan aturan pasar yang dipatuhi. Pos jaga di muara mengatur giliran sandar. Saat musim rawan, jadwal keluar masuk perahu disesuaikan. Kapal asing singgah tanpa perjanjian formal. Hubungan luar terbaca dari aktivitas pelabuhan yang tertib. Menurut naskah Wangsakerta, arus ini mempersiapkan kedatangan seorang pendatang yang kelak memimpin, Dewa Warman. Namun sebelum itu, Rajatapura sudah hidup dari niaga dan kerjasama antara pesisir dan pedalaman. Keseharian terlihat jelas, bongkar muat, perbaikan lambung, pengisian air, dan pencatatan retribusi pasar. Di balai, tetua bermusyawarah menyelesaikan sengketa takaran atau giliran, tanpa mengganggu arus dagang. Letak Teluk Lada yang terlindung membuat kapal nyaman menunggu angin sebelum menempuh Selat Sunda. Nama Rajatapura berarti kotak perak, sejalan dengan sebutan Salakanagara, negeri perak, dalam naskah yang sama. Inilah panggungnya. Dari pelabuhan kayu di Teluk Lada, cerita Salakanagara dimulai, tertulis dalam naskah Wangsakerta yang diingat cerita Parahyangan. Teluk Lada terletak di pesisir barat Jawa, menghadap Selat Sunda yang sejak awal Masehi menjadi jalur pelayaran utama. Muara-muara sungai di kawasan ini menghubungkan laut dengan pedalaman Sunda. Jalur sungai memungkinkan hasil ladang dan hutan dibawa langsung ke pesisir. Pemukiman awal tumbuh di sepanjang sungai dan pantai, membentuk dukuh-dukuh pesisir. Kehidupan masyarakat terbagi antara bertani di pedalaman dan melaut di pesisir. Pertukaran hasil bumi dan hasil laut menjadi dasar ekonomi setempat. Pelabuhan dan pasar tepi sungai menjadi pusat aktivitas bersama. Struktur sosial dipimpin oleh tetua dan kepala dukuh yang dihormati. Keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk menjaga keseimbangan komunitas. Kondisi geografis ini membuat Rajatapura mudah diakses sekaligus terlindung. Ramainya pelayaran membawa pendatang dari berbagai wilayah Asia. Pedagang dari Cina dan India Selatan yang paling banyak singgah di Rajatapura. Bersama para pedagang turut datang kaum Brahmana dan pelaut berpengalaman.
Di antara rombongan itu terdapat seorang bangsawan bernama Dewa Warman. Dewa Warman datang sebagai pendatang, bukan penakluk. Ia berlabuh di Rajatapura dan mulai berbaur dengan komunitas setempat. Hubungan ini terjalin melalui perdagangan dan penghormatan terhadap adat setempat. Pemimpin lokal saat itu dikenal sebagai Aki Tiram. Melalui ikatan keluarga, Dewa Warman menikahi putri Aki Tiram. Pernikahan ini memperkuat penerimaan Dewa Warman di Rajatapura. Kepercayaan masyarakat kepadanya tumbuh seiring perannya di pelabuhan. Ia membantu menata aturan sandar dan keamanan pelayaran. Peran ini membuat Rajatapura semakin tertib dan aman. Dewa Warman kemudian diangkat sebagai pemimpin oleh para tetua. Pengangkatan ini dilakukan melalui kesepakatan, bukan paksaan. Dengan pengangkatan itu, Salakanagara mulai dikenal sebagai satu kesatuan kekuasaan. Rajatapura berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan utama. Letak yang strategis menjadikan Salakanagara titik singgah penting. Dari sinilah kekuasaan awal Salakanagara bertumbuh. Kisah Dewa Warman menandai awal terbentuknya Kerajaan Salakanagara. Rajatapura hidup dari pelabuhan yang aktif sejak pagi hingga malam. Kapal-kapal kecil dan besar bergiliran masuk ke teluk yang terlindung. Petugas pelabuhan mengatur giliran sandar agar tidak terjadi kekacauan. Barang dari pedalaman dan pesisir bertemu di dermaga. Lada, kayu manis, madu, dan beras jadi muatan utama. Sebagian barang disimpan di gudang bersama sebelum diperdagangkan. Gudang dijaga bergilir oleh warga untuk mencegah pencurian. Pasar tepi sungai menjadi tempat tawar-menawar berlangsung. Pedagang asing menyesuaikan diri dengan aturan setempat. Aturan ini menjaga arus perdagangan tetap lancar. Keamanan menjadi perhatian utama dari kawasan pelabuhan. Menara jaga mengawasi perairan teluk dan jalur masuk. Jika muncul kabar perompak, jadwal pelayaran segera diubah. Kapal kecil ditahan dan penjagaan diperketat. Langkah ini mencegah kerugian tanpa menghentikan perdagangan. Keamanan tidak bergantung pada tembok, melainkan pada pengawasan. Warga pesisir ikut bertanggung jawab menjaga pelabuhan. Kerjasama ini tumbuh dari kepentingan bersama. Pelabuhan menjadi ruang aman bagi pedagang asing. Rajatapura dikenal sebagai tempat singgah yang tertib. Kepercayaan ini membuat arus kapal terus meningkat. Perdagangan dan keamanan saling memperkuat. Tanpa sistem ini, Rajatapura tidak akan berkembang. Aturan pelabuhan menjadi fondasi kekuatan Salakanagara. Kehidupan ekonomi dan keamanan berjalan seiring. Model ini bertahan dalam waktu lama. Pelabuhan menjadi poros utama kehidupan Rajatapura. Dari sinilah stabilitas awal Salakanagara terjaga. Penerimaan Dewa Warman di Rajatapura tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia dikenal lebih dulu sebagai pendatang yang menghormati adat setempat. Hubungan dengan pemimpin lokal menjadi kunci penerimaannya. Pemimpin setempat itu dikenal sebagai Aki Tiram. Ikatan itu kemudian diperkuat melalui pernikahan. Dewa Warman menikahi putri Aki Tiram. Dalam korpus naskah Wangsakerta, putri Aki Tiram disebut sebagai Ahyang Sondari. Dalam penulisan lain, kemudian nama ini juga muncul sebagai Poaci atau Pohaci Larasati. Perbedaan nama ini mencerminkan cara kisah diwariskan lintas generasi. Yang jelas, pernikahan ini menyatukan dua komunitas. Setelah pernikahan, posisi Dewa Warman semakin kuat. Ia dihormati bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai pemimpin. Pengangkatan dilakukan melalui kesepakatan para tetua. Tidak ada catatan tentang perebutan kekuasaan.
Legitimasi Dewa Warman lahir dari penerimaan, bukan paksaan. Dari titik inilah kepemimpinan Salakanagara terbentuk. Setelah pengangkatan Dewa Warman, Salakanagara memasuki fase pemerintahan yang stabil. Kekuasaan dijalankan dari Raja Tapura sebagai pusat pelabuhan dan pemukiman. Tidak ada tembok kota besar, tetapi wilayah diatur melalui kesepakatan. Struktur pemerintah bertumpu pada raja, tetua, dan kepala dukuh. Keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama. Model ini menjaga keseimbangan antar otoritas dan adat setempat. Salakanagara tidak berkembang melalui penaklukan militer. Pengaruhnya meluas melalui perdagangan dan hubungan antar komunitas. Wilayah pesisir dan pedalaman terhubung oleh jalur sungai dan pasar. Kapal-kapal asing terus berdatangan ke Teluk Lada. Pedagang dari Cina dan India Selatan menjadi mitra dagang tetap. Hubungan ini bersifat ekonomi, bukan hubungan politik formal. Tidak ada catatan perjanjian tertulis dengan kerajaan luar. Kepercayaan dibangun melalui aturan pelabuhan yang konsisten. Reputasi Raja Tapura menyebar di jalur pelayaran. Kekayaan kerajaan berasal dari arus perdagangan yang stabil. Retribusi pelabuhan dan pasar menjadi sumber utama pendapatan. Tidak ditemukan bukti sistem pajak tertulis. Kehidupan budaya berkembang dari percampuran Sunda dan India. Unsur India hadir terutama melalui ritual dan kepercayaan. Adat Sunda tetap mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua unsur ini berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan. Agama tidak digunakan sebagai alat pemaksaan kekuasaan. Ritual dilakukan di ruang terbuka dan bangunan kayu. Hari-hari penting ditandai oleh upacara bersama. Cerita lisan berkembang di tengah masyarakat. Cerita ini memperkuat identitas komunitas. Gotong royong menjadi dasar kehidupan sosial. Pekerjaan besar dilakukan bersama tanpa paksaan. Model ini menjaga stabilitas tanpa angkatan perang besar. Kepemimpinan Dewa Warman bergantung pada penerimaan masyarakat. Stabilitas membuka ruang bagi kesinambungan kekuasaan. Model pemerintahan ini bertahan lintas generasi. Salakanagara dikenal sebagai kerajaan pelabuhan yang tertib. Kekuatan utamanya bukan wilayah luas, melainkan jaringan. Jaringan ini menghubungkan pesisir barat Jawa dengan dunia luar. Dalam kerangka inilah Salakanagara bertahan. Pemerintah, jaringan, dan budaya berjalan sebagai satu kesatuan. Setelah masa pemerintahan Dewa Warman I, Salakanagara diteruskan oleh para penerusnya yang memiliki gelar Dewa Warman. Naskah Wangsakerta mencatat 8 penguasa berturut-turut dari Dewa Warman I hingga Dewa Warman VIII. Pergantian kekuasaan berlangsung sebagai kesinambungan, bukan perebutan tahta. Di antara para penguasa tersebut tercatat 2 perempuan pernah memerintah Salakanagara. Ratu Mahisa Sumardini disebut sebagai salah satu penguasa perempuan dalam garis Dewa Warman. Nama lain yang disebut adalah Ratu Spati Karnawa. Kepemimpinan perempuan ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Memasuki abad keempat Masehi, posisi Salakanagara mulai berubah. Perubahan ini tidak ditandai oleh kehancuran atau perang besar. Peralihan berlangsung perlahan, seiring munculnya pusat kekuasaan baru di pedalaman. Pusat baru ini kemudian dikenal sebagai Tarumanegara. Perubahan jalur perdagangan memengaruhi peran Raja Tapura sebagai pelabuhan utama. Sebagian arus niaga beralih mengikuti pusat kekuasaan baru tersebut. Namun, Raja Tapura tidak pernah serta-merta ditinggalkan. Kehidupan masyarakat pesisir tetap berjalan seperti sebelumnya. Tidak ada catatan penaklukan militer atas Salakanagara. Perubahan kekuasaan lebih menyerupai penyesuaian politik daripada penggantian paksa. Sebagian elit Salakanagara kemungkinan terserap dalam struktur pemerintahan baru. Nama Salakanagara semakin jarang muncul dalam catatan masa berikutnya. Hal ini menandai berakhirnya fase awal kerajaan Salakanagara. Namun warisan tata kelola dan jaringan niaga tetap bertahan. Pola ini menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan berikutnya di Jawa Barat. Salakanagara
tidak runtuh secara mendadak, melainkan bertransformasi. Jejak Salakanagara tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Jawa Barat. Salakanagara mungkin tidak meninggalkan prasasti batu dan candi besar, namun jejaknya tertanam pada pola hidup, jaringan niaga, dan tata kelola awal. Rajatapura menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat tumbuh dari pelabuhan, bukan melalui penaklukan, tetapi melalui keteraturan dan kepercayaan. Model ini menjadi fondasi awal kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Nama Salaka sendiri menyimpan makna tentang kekayaan dan pusat nilai. Dalam ingatan yang disimpan naskah, Salakanagara dikenang sebagai yang pertama, bukan sebagai kerajaan besar, tetapi sebagai permulaan. Dari sini, hubungan Sunda dengan dunia luar mulai terbangun. Dari sini pula tata kuasa dan adat berjalan berdampingan. Meski nama Rajatapura memudar, pengaruhnya tidak hilang. Ia hidup dalam pola, bukan dalam monumen. Salakanagara adalah bab awal dalam sejarah panjang Nusantara. Sebuah kerajaan pelabuhan yang membuka jalan. Dan dari situlah kisah Jawa Barat bermula.